kita sudah melihat bagaimana struktur suatu kelas. Ya, kita lihat bahwa satu kelas itu memiliki field, constructor, dan method. Dan kita juga sudah lihat, jika satu kelas sudah dideklarasikan, maka kelas dapat digunakan. Nah, cara yang paling umum dalam menggunakan kelas itu adalah dengan membuat objek dari kelas yang bersangkutan. Caranya adalah dengan melakukan instansiasi. Instansiasi adalah proses membuat objek dari satu kelas dengan menggunakan keyword new. Ya, jadi instansiasi itu kata kuncinya adalah ada keyword new. Dan kita juga sudah lihat setelah objek dari kelas tersebut berhasil dibuat, kita dapat memanggil metode-metode yang ada dalam kelas tersebut. Nah, kita akan lihat bahwa kelas memegang peranan penting dalam bahasa pemrograman Java. Ya, sejak kita melakukan membuat video ini, itu segala sesuatu yang kita buat adalah kelas. Terakhir yang kita buat adalah airplane executor itu adalah kelas, airplane adalah kelas, array 4 adalah kelas, bahkan sampai yang pertama kali kita buat dari introduction itu adalah kelas. Jadi kelas adalah komponen penting dalam bahasa pemrograman Java. Nah, kita akan melihat salah satu konsep bagaimana menggunakan kelas, yaitu yang disebut dengan encapsulation. Ya, jadi salah satu konsep dalam menggunakan kelas adalah encapsulation. Jadi secara definisi encapsulation adalah membungkus atau bundling of data. Jadi membungkus data beserta dengan metode-metode yang akan mengakses data itu menjadi single unit. Nah, itu definisinya. Nah, kalau kita analogikan dengan kelas, single unit itu adalah kelas, data itu adalah field, operation itu adalah method. Nah, jadi untuk menerapkan encapsulation, nah itu kita akan membuat satu kelas yang memiliki field, dan field itu akan dibuat terisolasi, dan kemudian untuk mengakses field tersebut, itu menggunakan method. Oke, biar lebih jelas seperti biasa, agar konsep dan definisi ini lebih kita mengerti, mari kita lihat dalam bentuk langsung source code ya. Nah, jadi di sini kita coba bikin satu kelas untuk menggambarkan benda sebenarnya. Benda sebenarnya dalam kehidupan, yaitu book. Kita ambil contoh book atau buku. Jadi kita tahu buku itu memiliki properti ya, atribut. Nah, kita sebutnya, kita menggunakan bahasa manusia ya. Buku itu memiliki atribut. Apa aja atributnya? Ya, buku pasti memiliki judul ya. Kemudian buku memiliki ISBN. ISBN itu seperti kode lah ya. Jadi buku itu ada penerbitnya, dan buku itu ada jumlah halamannya. Oke, nah, jadi itulah buku. Jadi kita coba lihat contoh benda yang sebenarnya, yaitu buku. Buku itu memiliki atribut judul, ISBN, penerbit, dan halaman. Nah, informasi buku tersebut itu kita simpan sebagai fields. Dan untuk membuat dia tidak dapat diakses dari luar, itu kita menggunakan private. Nah, jadi modifier private, kalau kita lihat bahwa field itu memiliki modifier, tipe data, dan nama field. Nah, kegunaan modifier itu adalah untuk hak akses ya. Jadi private itu adalah bahwa field ini itu hanya dapat diakses dalam kelas tersebut, tidak dapat diakses dari luar kelas tersebut. Nah, untuk mengakses field tersebut karena tidak dapat diakses dari luar, maka kita menggunakan metode ya. Kita menggunakan metode, kita membuat metode-metode untuk mengakses field tersebut. Nah, untuk mengakses ada dua, yaitu satu mengambil nilainya, kita biasa menggunakan metode get. Jadi get itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ambil ya. Dan satu lagi, kita kalau mau mengubah nilai, itu kita menggunakan set. Jadi untuk setiap field itu akan ada dua metode. Satu metode untuk mengubah nilai, kita sebut dengan set. Dan satu metode untuk mengambil nilai, untuk mendapatkan nilai, yaitu kita sebut get. Nah, contoh di kelas buku,
kita memiliki 4 field ya, 4 informasi buku lah, yaitu judul, ISBN, penerbit, page. Nah, kita tadi sudah bahas bahwa setiap field, setiap informasi itu akan ada dua metode, yaitu set dan get. Sehingga kita akan memiliki 8 metode ya. Dua untuk title, yaitu lihat nih, set title dan get title. Dua untuk ISBN, yaitu set ISBN, get ISBN. Satu untuk publisher, yaitu set publisher, get publisher. Dan satu lagi adalah untuk page ya, set page dan get page. Nah, jadi itu salah satu konsep di cara menggunakan kelas di Java, yaitu konsep encapsulation, di mana satu kelas, satu single unit ya, satu kelas itu terdiri dari field, di mana field ini menyimpan informasi. Nah, jadi informasi book ya, karena kita bahas kelasnya book, jadi field ini menyimpan informasi atau atribut books, buku, dan atribut ini kita bikin terisolasi dengan menggunakan modifier private. Nah, tapi agar dapat bisa diakses dari luar kelas book, nanti akan kita lihat, kita menyediakan metode akses, yaitu metode untuk mengubah set dan metode untuk mengambil nilai, yaitu get. Nah, itulah konsep dari encapsulation. Jadi cukup sederhana. Intinya, kelas itu menggambarkan satu objek, contohnya buku. Objek itu pasti punya atribut, yaitu contohnya buku ya, judul, ISBN, penerbit, jumlah halaman. Nah, ini dibikin private, terisolasi dengan modifier private. Nah, agar dapat kelas-kelas lain, jadi kelas lain di luar book untuk dapat mengakses ini, baik menampilkan datanya atau mengubah datanya, kita sediakan metode setGet. Jadi itu konsep encapsulation. Nah, dan kita juga lihat di sini ya. Jadi metode yang ada di dalam satu kelas itu dapat mengakses field yang ada dalam kelas yang sama ya. Jadi walaupun ini private, tapi karena metode-metode ini ada dalam kelas yang sama, itu metode ini dapat mengakses field. Jadi itu salah satu yang perlu kita pahami juga. Metode dalam satu kelas itu dapat mengakses semua field yang ada di kelas yang sama. Bahkan dapat memanggil metode dari kelas yang sama ya. Nah, itu perlu kita ingat. Nah, nanti kita akan lihat caranya ya. Nah, untuk mengakses field kita udah lihat nih. Contohnya set title. Set title itu mengakses field title. Ya, get title juga itu mengakses get title. Nah, itu. Jadi kita udah lihat bahwa metode di dalam satu kelas itu dapat mengakses field dalam kelas yang sama. Jadi metode set title dapat mengakses field title. Metode set ISBN dapat mengakses field ISBN. Oke? Nah, setelah kita membuat ini, setelah kita membuat kelas, kita coba menggunakan kelas tersebut ya. Nah, jadi lihat. Kita menggunakan kelas yang lain. Kalau ini book, kalau ini adalah book executor. Oke. Nah, jadi book executor ini simple, itu adalah pertama, kita balik lagi ke penjelasan bahwa jika satu kelas sudah selesai dideklarasikan, agar dapat menggunakan kelas tersebut, kita harus membuat objek ya. Jadi ini di baris 8, ya baris 6, itu adalah proses kita membuat objek dari kelas book ya. Jadi ini adalah proses membuat objek dari kelas book. Kenapa kita perlu bikin objek? Karena itu tadi, agar dapat mengakses metode-metode yang dalam kelas tersebut, kita perlu membuat objeknya. Jadi kita perlu membuat objek dulu. Nah, setelah itu baru lihat nih. Setelah objek terbentuk, baru kita dapat memanggil metodenya, itu contohnya ini memanggil metode showDetail. Oke, kemudian kita lihat berikutnya kita manggil metode setTitle, setISBN, setPublisher, setPage, kemudian showDetail lagi. Tapi intinya, untuk dapat mengakses metode-metode dalam satu kelas, normalnya kita perlu melakukan pembuatan objek dari kelas tersebut. Oke, mari kita coba jalankan. Kita coba compile. Nah, jadi kita ulang lagi.
Jadi yang akan kita jalankan itu adalah book executor. Kenapa? Karena di book executor ada main method ya. Sedangkan di class book itu nggak ada main method. Jadi yang akan kita jalankan adalah book executor. Tapi karena book executor itu memerlukan class book, ya artinya book executor itu mengakses class book, sehingga pada waktu compile kita perlu menambahkan ini. Nah, jadi kegunaan minus source path src itu artinya kita tahu bahwa book executor mau kita compile, tapi ternyata dia nggak sendiri. Dia perlu mengakses class book. Oke? Di mana class book tersebut itu foldernya sama, yaitu ada di src. Nah, itu dia. Oke, kita enter. Kita compile. Nah, setelah compile, untuk menjalankannya sama ya. Java, miscp, in. Nah, di sini akan muncul book constructor info, detail book after creation, title, bla bla bla, nah, seterusnya. Nah, seperti biasa, mari kita coba ini lakukan simulasi agar dapat pemahaman mengapa kelas book executor kita jalankan hasilnya seperti ini. Oke, nah, seperti biasa kita bikin satu lembar ilustrasi. Jadi source code dari book mulai dari baris 3 sampai baris 59 itu kita salin ke lembar ilustrasi ya. Oh, ini belum saya bikin ya. Jadi baris berapa tadi? Baris 3 ya. 3 sampai 59 harusnya. Oke. Oh iya, baris 60 ya. Oke. Oke, detail. Sama kan ya? Sama. Oke. Oh, ini sama dari baris D ini. Dari sini. Oke, baris 59. Kemudian book executor dari baris 5 sampai baris 16. Baris 5 sampai 16. Nah, oke. Jadi kita sudah salin source code book dan book executor itu ke dalam lembar simulasi. Nah, karena yang dijalankan adalah book executor, nah kita fokus ke book executor dulu. Nah, kita lihat pada waktu kita memanggil perintah ini, Java mencp bin book executor, kita tahu maka JDK akan menjalankan main method dari kelas tersebut, dan kemudian prosesnya akan diteruskan ke badan dari kelas tersebut, yaitu dari baris 5 sampai ke 16. Ini dia, dari baris 5 sampai baris 16. Nah, kita lihat. Jadi sini baris 5 itu ada komen, jadi tidak terjadi apa-apa. Nah, di sini itu terjadi instansiasi. Oke, kalau kita ingat, pada waktu kita instansiasi dengan perintah ini, itu artinya JDK akan mencari konstruktor dari kelas book yang tanpa parameter. Ya. Jadi pada waktu saat new book ini, itu JDK akan mencari konstruktor dari kelas book tanpa parameter. Jadi dia cari, oh dapat nih. Nah, jadi inilah adalah konstruktor tanpa parameter. Nah, ini akan dijalankan. Waktu dijalankan, teng, nah di sini ternyata dia menampilkan tulisan Book of Constructor Info. Oke. Nah, sehingga di sini akan muncul seperti ini. Jadi hasil dari eksekusi baris 6 itu muncul tulisan di konsol, yaitu Book Constructor Info. Tapi selain itu, sebenarnya ada satu lagi yang terbentuk ya. Karena kita tahu ekspresi di baris 6 itu adalah proses instansiasi satu objek. Nah, objek yang terbentuk itu dari kelas book. Nah, seperti kita tahu,
Class book itu terdiri dari fields, constructor, dan method. Fields itu bertugas menyimpan informasi, constructor itu proses inisialisasi, method itu untuk melakukan proses. Nah, kita akan fokus ke fields. Kenapa? Karena fields menyimpan data dan data dapat berubah-ubah. Ya, jadi pada waktu kita membuat objek, kita fokus memantau perubahan dari data fields ya. Nah, karena itu, kita akan fokus ke fields. Jadi pada waktu baris 6 selesai dijalankan, akan muncul tulisan seperti ini, dan sekaligus juga terbentuk objek dari kelas book dan disimpan di variabel book. Ya, jadi terbentuk satu objek dari kelas book dan disimpan di variabel book. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita fokus ke fields ya. Kita fokus ke fields karena fields menyimpan data, sedangkan method ataupun constructor itu adalah menyatakan proses. Jadi kita fokus ke data karena data lah yang mungkin berubah. Nah, kita tahu ada 4 field ya. Ada 4 field dari class book, sehingga keempat field ini perlu kita catat nilainya, perlu kita pantau nilainya. Jadi ada title, ada ISBN, ada publisher, dan ada page. Oke, jadi kita daftarkan dulu, kita tulis dulu. Nah, jadi objek book, jadi setelah baris 6 selesai dijalankan, objek book terbentuk, dan pada saat terbentuk, itu ada 4 field, yaitu title, ISBN, publisher, dan page yang perlu kita tentukan nilainya. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, terus apa dong isi dari field title, ISBN, publisher, page pada waktu objek tersebut terbentuk? Nah, itu ada kesepakatannya. Untuk field dengan tipe data class, itu maka nilai defaultnya adalah null. Jadi contohnya di sini kan kita belum memberikan satu nilai ya. Nah, kalau untuk field, jika kita tidak memberikan satu nilai, jika itu tipe data class, maka nilai awalnya adalah atau nilai defaultnya adalah null. Sehingga field title, karena belum kita beri nilai, itu nilai awalnya adalah null. Oke, terus bagaimana dengan ISBN? Nah, sama, kalau kita lihat di deklarasi kelas book, ISBN pun belum memiliki satu nilai ya. Jadi belum ada nilai apa-apa. Dan karena belum diberikan nilai, dia akan memiliki nilai default. Apa nilai defaultnya? Karena tipe datanya class, yaitu string, maka nilai defaultnya adalah null. Nah, berikutnya publisher. Sama, publisher juga adalah field, dan dalam deklarasi class book, dia belum kita berikan satu nilai. Sehingga pada waktu instansiasi class book, atau pada saat pembuatan objek dari class book, maka nilai field publisher itu adalah null. Karena tipe datanya adalah tipe data class, yaitu string. Nah, berikutnya adalah page. Sama, dalam deklarasi kelas, ini field page belum ada nilai. Nah, untuk page itu tipe datanya adalah primitif ya, yaitu int. Jadi primitif ada 8. Ya, untuk tipe data primitif, itu kalau untuk tipe data bilangan bulat, bisa int, bisa short, bisa long, bisa byte, itu 0. Nah, untuk bilangan pecahan juga sama. Untuk float dan double itu juga nilai defaultnya adalah 0. Sehingga untuk page itu nilai defaultnya. Nah, sehingga saat baris 6 selesai dijalankan, selain muncul tulisan book constructor info, artinya terjadi pemanggilan constructor, itu juga terbentuk objek, dan di mana objek yang terbentuk itu field-fieldnya nilainya sebagai berikut. Ya. Jadi objek yang terbentuk, karena objek yang kita bikin adalah objek book,
maka field-nya itu adalah field yang ada di kelas book, yaitu ada title, ISBN, publisher, dan page. Nah, ini kita daftarkan, kita tuliskan, nah, baru kita pantau nilainya. Karena title itu string, maka nilai default-nya 0, ISBN sama, tipenya string, maka nilai default-nya 0, publisher juga sama, string atau class, maka nilai default-nya adalah 0, sedangkan page itu tipe data in atau tipe data primitif, maka nilai default-nya adalah 0. Nah, setelah baris 6 dijalankan, kita memiliki objek book dengan masing-masing nilai field sebagai berikut. Nah, proses akan diteruskan ke baris 7, di mana baris 7 ini menampilkan tulisan di layar. Tulisannya kita copy paste aja ya. Yaitu detail book after creation. Nah, berikutnya akan dijalankan baris 8. Nah, dalam baris 8 itu terjadi pemanggilan metode show detail dari kelas book ya. Jadi variabel book ini adalah objek dari kelas book. Sehingga pada waktu book.show detail itu artinya kita memanggil metode show detail dari kelas book. Jadi Kak akan mencari, oh ketemu nih ya. Ini metode show detail. Oh, ternyata metode show detail itu menampilkan sesuatu ke konsol ya. Kita copy. Nah, yang ditampilkan di metode show detail itu adalah title, kemudian %s, ISBN, kemudian %s, publisher, kemudian %s, page, kemudian %d. Oke. Nah, kemudian %s yang pertama, title, itu menampilkan title. Ya, jadi kita balik. Jadi %s yang pertama itu menampilkan title, %s yang kedua itu menampilkan ISBN, %s yang ketiga itu menampilkan publisher, dan %d di urutan keempat itu menampilkan page. Nah, pertanyaannya, title, ISBN, publisher, page itu menampilkan apa ya? Nah, title ini adalah field title ya. Karena ini metode show detail ada di dalam kelas book, sehingga pada waktu dia menyebutkan title, itu berarti mengakses title yang ada di dalam kelas book. Nah, begitu juga ISBN ini, itu mengakses field ISBN, publisher, mengakses field publisher, dan page itu mengakses field page. Nah, kemudian kita balik lagi ke lembar simulasi. Nah, pada saat book show detail itu adalah menampilkan ya, menampilkan nilai title, ISBN, publisher, dan page ya. Kalau kita lihat, title itu menampilkan title. Ya, jadi %s yang pertama itu menampilkan title. Title dari siapa? Title dari objek book. Ya. Jadi book ini show detail dipanggil itu adalah dari variabel book. Nah, kita tahu variabel book itu adalah objek dari kelas book di mana data field-nya ada sebagai berikut. Nah, sehingga kita tahu title-nya saat ini dari objek book. Title-nya adalah 0. Sehingga %s pertama ini itu kita ganti dengan nilai title yaitu 0. Nah, berikutnya juga %s yang kedua itu menampilkan ISBN. Nah, ISBN dari objek book yang saat ini itu nilainya 0. Sehingga ini bisa kita ganti dengan 0. Nah, berikutnya %s yang ketiga itu menampilkan publisher. Publisher dari objek book yang saat ini. Nah, objek book saat ini nilai publishernya adalah 0. Nah, dan yang terakhir page. %d itu menampilkan page. Nah, variabel nilai field page dari objek book saat ini itu adalah 0. Sehingga %d ini menghasilkan 0. Oke, nah kita coba berhenti dulu sampai baris 8.
kita coba bandingkan hasil eksekusi yang aktual dengan simulasi kita. Oke, ternyata kalau kita lihat book constructor invoke sama, detail book after creation sama, dan yang berikutnya adalah title 0, ISBN 0, publisher 0, page 0. Sama ya. Nah, jadi apa yang muncul di konsul sampai di sini itu adalah hasil eksekusi sampai baris ke-8. Nah, berikutnya proses akan diteruskan ke baris 9 dan 10, tidak terjadi apa-apa karena baris kosong dan komen. Nah, di baris 11 ini ada pemanggilan metode setTitle. Oke, coba ya, kita lihat. Nah, jadi ada pemanggilan metode setTitle. Nah, JDK akan mencari metode setTitle. Oh, ini ya. Ini tadi kita copy sini ya, perbandingan. Nah, kalau kita lihat, setTitle itu menerima satu parameter, yaitu tipenya string. Nah, sehingga kalau kita lihat di baris tadi, di baris 11 dari kelas book executor, kita ada memanggil setTitle dengan satu nilai ya. Nah, ini kita lihat. Kita manggil setTitle dengan nilai Senopati Pamungkas string ya. Nah, sehingga kita tahu bahwa ini Senopati Pamungkas itu adalah parameter ya. Parameter dengan nama title. Sehingga kita bisa simpulkan, oh title, parameter title dari metode setTitle itu adalah Senopati Pamungkas. Nah, ya, kita coba jelaskan lagi. Jadi ini ada metode setTitle di kelas book, dan ini adalah pemanggilan metode setTitle di book executor. Nah, kita tahu bahwa di kelas book setTitle itu menerima satu parameter dengan tipe data string. Nah, kita lihat di sini adalah pemanggilan setTitle dan ada satu string ya. Nah, berarti kita tahu bahwa Senopati Pamungkas res 1 ini itu adalah string dan merupakan parameter dari metode setTitle. Artinya, nilai dari parameter title itu adalah Senopati Pamungkas. Oke, nah dengan pemahaman seperti itu, kita bisa terus ke baris 18. Nah, di baris 18 ada ekspresi sebagai berikut. This title sama dengan title. Nah, this, pada waktu ada di dalam satu kelas ada this, itu sebenarnya mengacu ke field yang ada di kelas yang bersangkutan. Jadi, kalau kita lihat, di kelas book, di metode setTitle, itu ada this.title. Ah, ini this.title itu mengacu ke field title. Sedangkan title yang di sini, karena tidak ada this, itu mengacu ke title parameter. Ya, jadi jika ada dalam satu ekspresi ada nama yang sama, kan ini sama-sama ya title dan title. Terus bingung dong, ini siapa ya? Ini siapa ya? Nah, untuk membedakannya, itu kita perjelas. Dengan menambahkan this, ini kita sebenarnya memperjelas bahwa title ini itu mengacu ke fields. Sedangkan title ini mengacu ke parameter. Oke, kita balik lagi. Nah, jadi kita sudah lihat bahwa this.title itu adalah nilai feed title dari kelas book. Sedangkan title ini itu adalah parameter. Sedangkan kita tahu bahwa nilai title parameter itu adalah Senopati Pamungkas. Sehingga ini bisa kita ganti menjadi sebagai berikut. Nah, kalau kita baca ekspresi yang berikut setelah kita ganti nilainya, ini artinya kita mau merubah nilai feed title dengan nilai yang baru, yaitu Senopati Pamungkas. Oke, dan ini sesuai dengan penjelasan tadi bahwa metode setTitle itu digunakan untuk mengubah nilai field dalam satu kelas.
Sedangkan metode getTitle itu untuk mengambil nilai satu field dalam satu kelas. Nah, jadi pada waktu pemanggilan ini tadi, setTitle Senopati Pamungkas, di baris 11 dari kelas book executor, itu sebenarnya kita mau merubah nilai field title dari kelas book dengan satu nilai yang baru ya. Nah, ini penjelasannya. Jadi di sini kita mau merubah nilai field title itu dengan nilai yang baru, yaitu dengan Senopati Pamungkas. Oke, nah konsekuensinya, setelah eksekusi baris 11, ini benar ya baris 11, oke. Maka objek dari book itu berubah ya. Jadi kita lihat bahwa pada saat pemanggilan baris 11, pemanggilan metode setTitle, itu nilai field title itu berubah sesuai dengan parameter yang dikirim. Sehingga berubah, ini menjadi title-nya berubah menjadi yang awalnya 0, itu berarti berubah menjadi Senopati Pamungkas. Oke, kemudian kita teruskan ke baris 12. Di baris 12 itu ada pemanggilan metode set ISBN. Sama, JDK akan mencari metode set ISBN. Oh ini. Oke ya, set ISBN. Nah, kita bandingkan. Kita tahu bahwa set ISBN itu menerima satu parameter yang tipenya string dengan nama parameter ISBN. Nah, sehingga kalau ada metode seperti ini, pemanggilan set ISBN dengan seperti ini, itu artinya nilai parameter ISBN itu adalah ini. Nah, itu dulu. Jadi kita coba pilih cara bacanya. Oh, pada saat ada pemanggilan set ISBN dan satu string, itu artinya parameter ISBN ya nilainya string yang dikirim. Jadi nilai parameter ISBN itu adalah nilai string yang ini. Oke, nah kemudian kita bisa terus ke baris berikutnya. Di sini ada ekspresi this ISBN sama dengan ISBN. Nah, sama seperti penjelasan tadi. Jika dalam satu ekspresi ada nama yang sama, ISBN dan ISBN kan bingung nih. Ini ISBN yang mana nih? Nah, untuk memperjelas bahwa ini ISBN field, kita tambahkan this. Sehingga ini sebenarnya mengacu ke ISBN ini. Sedangkan ini mengacu ke parameter ISBN. Oke, setelah kita tahu, oh ini parameter, ini field, nah maka kita dapat mensederhanakan ekspresi ini menjadi sebagai berikut. Dengan kita ganti nilainya, parameter ISBN kita tahu nilainya ini. Udah kita ganti. Nah, ekspresi yang terakhir kita dapat baca, oh tujuan ekspresi ini adalah kita mau merubah nilai field ISBN dengan satu nilai yang baru, yaitu ini. Nah, dan itu sesuai dengan tujuan nama metodenya ya. Jadi kita sudah tahu bahwa metode set itu digunakan untuk mengubah nilai field. Jadi di sini kita mau merubah nilai field ISBN dengan satu nilai, yaitu ini nilainya. Oke, jadi pada saat baris 28 dijalankan, kita sudah merubah nilai ISBN dengan nilai yang baru, yaitu ini. Nah, kemudian proses dijalankan ke baris 29, dan kemudian kembali ke pemanggilnya. Nah, di sini ya baris 12. Nah, setelah eksekusi baris 12, maka objek kita pun berubah ya. Title-nya udah berubah di baris 11, kemudian di baris 12, ISBN-nya pun berubah. Berubah dengan nilai ini. Oke? Nah, itu yang terjadi setelah baris 12 selesai dijalankan. Kemudian proses akan diteruskan ke baris 13. Itu ada pemanggilan metode set publisher dengan satu parameter. Oke, kita copy lagi ke atas. Maka JDK akan mencari metode set publisher. Cari, oh ini dapat nih.
belum bisa. Nah, ini ya. Nah, kalau kita lihat, set publisher itu menerima satu parameter string. Oke, sedangkan di sini kita lihat set publisher itu ada satu string. Nah, ini artinya, analoginya berarti parameter publisher itu nilainya ini. Ya, karena set publisher itu menerima satu parameter, tipenya string dan namanya publisher, sedangkan di sini itu ada set publisher dengan satu nilai string, itu artinya field publisher, maksudnya parameter publisher itu nilainya adalah ini. Ya, jadi kita tahu bahwa parameter publisher itu nilainya ini. Nah, setelah itu kita jadi tahu nih, kita dapat mengevaluasi ekspresi berikutnya di baris 38. Di baris 38 ada ekspresi nih. Sama seperti tadi penjelasannya, karena ada dua nama publisher. Nah, kita untuk membedakan mana yang parameter dan mana yang field, untuk yang field kita tambahkan this. Jadi this.publisher itu mengacu ke field publisher. Sedangkan publisher tanpa embel-embel itu mengacu ke parameter. Nah, sehingga ini bisa kita ganti ekspresi ini menjadi sebagai berikut. Karena kita tahu nilai parameter publisher adalah ini. Nah, sehingga ekspresi ini berubah menjadi ini. Jadi, this publisher sama dengan satu nilai string. Nah, di sini kita sama-sama tahu bahwa ini artinya kita mau merubah nilai publisher, field publisher, dengan satu nilai yang baru ya, yaitu string ini. Oke? Nah, setelah baris 38 selesai dijalankan, akan terus ke baris 39, dan kemudian akan kembali ke baris pemanggilnya, yaitu baris 13 di book executor. Nah, hasil dari eksekusi baris 13, maka objek kita pun berubah lagi ya. Jadi, yang berubah adalah publisher-nya. Nah, ingat publisher masih 0, nah itu berubah menjadi oke. Nah, itulah hasil dari eksekusi baris 13. Kemudian proses akan diteruskan ke baris 14. Ada pemanggilan metode setPitch dengan satu parameter ya. Oke, kita coba copy lagi, kita bandingkan. Nah, maka JDK akan mencari metode setPitch. Oh, ini nih. Nah, dari sini kita tahu bahwa metode setPitch itu menerima satu parameter, namanya pitch, tipenya integer. Oke, sehingga kalau kita analogikan, oh ini setPitch 560. Berarti 560 ini adalah nilai dari parameter pitch. Ya, jadi dengan melihat metode ini dan dibandingkan dengan metode yang ada di sini, oh berarti 560 ini adalah nilai dari parameter pitch. Sehingga kita dapat bahwa parameter pitch nilainya adalah 560. Oke, nah ini kita udah tahu nih. Oh, parameter pitch 560. Kita akan terus ke baris 47, 48, ada ekspresi. Nah, di sini ekspresi ini ada pitch yang sama ya. Satu pitch. Terus yang mana nih? Ya, kalau ada this, itu berarti dia mengacu ke field pitch. Sedangkan yang tanpa this, itu mengacu ke parameter. Nah, sehingga di sini kita artinya kita mau merubah nilai field pitch dengan parameter. Sedangkan kita tahu nilai parameter itu adalah 560. Nah, sehingga pada saat baris 48 dijalankan, maka field pitch itu berubah menjadi 560. Oke, kemudian proses akan diteruskan ke 49, dan kemudian kembali ke pemanggilnya, yaitu baris 14. Nah, hasil dari eksekusi baris 14 itu objek dari book itu berubah lagi ya. Apa yang berubah yaitu pitch.
page yang awalnya 0 itu berubah menjadi 560. Nah, jadi setelah baris 11, 12, 13, 14 dijalankan, maka objek kita itu berubah ya. Di baris 11 yang berubah title-nya, ISBN-nya masih 0, dan yang lainnya masih 0. Jadi mengikuti nilai yang awal nih. Oke. Oh, sorry. Oh, yang melihat ini ya. Nah, kemudian di baris 12 dijalankan, itu merubah nilai ISBN, nilai title-nya tetap, nilai publisher-nya masih 0, page-nya juga 0. Kemudian di baris 13 dijalankan, itu kita merubah nilai publisher, dan page tetap 0. Dan yang terakhir, kita merubah nilai page. Oke. Nah, di baris 15, ya kita simpel menampilkan tulisan Jadi, menampilkan tulisan detail book after method invocation ya. Nah, kemudian kita akan terus ke baris show detail. Show detail, nah ini pemanggilan metode show detail. Jadi kita akan mencari, oh show detail itu menampilkan sesuatu ke layar ya. Ini yang ditampilkan. Oke, coba kita tampilkan dulu. Yes. Ini kita tampilkan. Nah, dia menampilkan title %S, ISBN %S, publisher %S, page %D. Nah, di mana masing-masing %S yang pertama dari namanya yaitu menampilkan title, %S yang kedua menampilkan ISBN, %S yang ketiga menampilkan publisher, %D menampilkan page dari objek yang bersangkutan. Karena show detail ini dipanggil dari objek book, variable book, maka itu dia akan menampilkan objek book ya. Nah, di mana objek book itu pada saat baris 14 selesai dijalankan, datanya seperti ini. Title-nya ini, ISBN-nya ini, publisher ini, page ini. Sehingga dengan mudah kita langsung tahu, oh, %S ini akan menampilkan ini. Title. Ya. Jadi title ini kalau kita lihat, title, kemudian %S ini menampilkan variabel field title ya, bukan variabel, field title. %S ini menampilkan ISBN, %S ini menampilkan publisher, %D ini menampilkan page. Jadi kita langsung bisa ganti, %S ini sudah menampilkan title, sudah kita ganti, %S ini menampilkan ISBN, nah ISBN-nya ini. Oke, kemudian publisher, %S ini menampilkan publisher. Oke, dan yang terakhir, %D ini menampilkan page, yaitu 560. Nah, sehingga pada saat akhir baris 16 dijalankan, yaitu dengan memanggil metode show detail, maka di layar akan muncul, di konsol akan muncul tulisan sebagai berikut. Ya, title Senopati Pamungkas, ISBN, kemudian publisher, oh ini nggak pakai petik ya. Sorry. Mana sih? Ini nggak pakai petik. Ya. Title Senopati Pamungkas, ISBN, publisher, sama page. Oke, coba kita bandingin ya, benar nggak sih? Ini kita udah lihat sampai sini, title 0, ISBN 0, publisher 0, kita udah lihat. Kemudian berikutnya adalah detail book after method invocation, benar ya? Nah, kemudian ini title Senopati Pamungkas, ISBN, bla bla bla, publisher Gramedia Pustaka Utama, page 560. Nah, jadi seperti itu kita sudah coba lihat bagaimana JDK menjalankan dua kelas ini. Sebenarnya satu ya, karena main metodenya di sini. Jadi bagaimana JDK menjalankan metode kelas book executor
tapi yang menggunakan kelas book. Nah, itu penjelasannya, dan kita juga sudah mulai variabelnya nggak sederhana lagi. Kalau sebelumnya kita hanya menyimpan satu nilai, kalaupun beberapa nilai array tapi tipenya sama. Tapi kalau di sini kita bikin objek. Nah, dalam satu objek kita fokus ke field, ya. Jadi waktu kita membuat objek dari satu kelas, kita fokus ke field. Kenapa? Karena field yang menyimpan informasi, ya. Karena field tugasnya menyimpan informasi atau menyimpan data. Dan informasi atau data itu mungkin berubah, dan itu sudah kita lihat dalam kelas book executor. Oke, kira-kira itu penjelasan cara kerja book executor dan book, dan konsep encapsulation dalam Java.